Bacaan Alkitab sebagaimana yang ditentukan oleh Sinode Gereja Masehi Injil Sengketa Laut pada tanggal 31 Desember tahun 2025 ini, Sakarya pasal 8 ayat 1 sampai 19. Saya mengajak kita untuk membaca secara bersama-sama. Mari kita mulai dari judul bacaan Alkitab. Mari mulai. Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Seluruh Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak-anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Sampai di situ batas bacaan Alkitab. Disebut berbahagia setiap orang yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Salam sejahtera bagi kamu semua. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, khotbah
Di malam perpisahan tahun ini saya beri judul Kehadiran Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam perjalanan hidup, ada masa di mana kehidupan kita ini seperti berada di bawah bayang-bayang kutuk. Bayang-bayang kutuk itu seperti apa? Relasi retak, harapan menipis, usaha tidak berjalan sebagaimana mestinya, masa depan terasa tertutup, hidup kita terasa hidup di bawah bayang-bayang kutuk. Dalam perjalanan hidup seperti itu, tak jarang kita bertanya, apakah Tuhan masih menyertai kita? Atau apakah Tuhan masih peduli terhadap kehidupan kita? Saat kita berteriak dalam tekanan-tekanan kehidupan yang serasa hidup ini adalah bagian dari kutuk, maka kita pun berteriak kepada Tuhan, apakah Tuhan masih peduli dengan kehidupan kita? Firman Tuhan dari Zakaria pasal 8 ini berbicara kepada umat yang berada di dalam situasi seperti itu. Umat yang berada dalam situasi dan kondisi seolah-olah ada di dalam bayang-bayang kutuk itu. Umat yang baru pulang dari pembuangan. Umat yang membawa luka. Umat yang membawa rasa malu. Umat yang membawa kegagalan. Yang semuanya itu dicap sebagai kehidupan di bawah bayang-bayang kutuk. Dari pembuangan, umat merasa gagal. Dari pembuangan, umat membawa rasa luka. Dari pembuangan, umat membawa rasa malu ketika mereka kembali. Nah, dalam kondisi itu pula Tuhan berfirman, sebagaimana yang tercatat dalam ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Aku kembali ke Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem. Aku kembali ke Sion, kata firman Tuhan. Aku kembali ke Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem. Saudara-saudara, selama bertahun-tahun di pembuangan, Israel merasa Tuhan itu seolah-olah diam. Doa mereka naik tapi langit terasa tertutup selama di pembuangan. Bait Allah runtuh. Kota mereka porak-poranda dan harapan mereka ikut hancur lebur. Harapan mereka ikut hancur lebur. Bagi mereka, itu terasa seperti kutuk yang tak berujung. Kondisi itu bagaikan kutuk yang tak berujung. Namun saudara-saudara, Tuhan datang dengan satu kalimat yang mengubah segalanya. Aku kembali ke Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem. Aku kembali ke Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem. Artinya, Tuhan kembali untuk tinggal. Tuhan kembali untuk membangun. Tuhan kembali dekat dengan umat. Tuhan kembali berada di tengah-tengah umat. Aku kembali ke Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem. Aku kembali dan diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka masa lalu bukan menjadi penentu masa depan. Masa yang suram di tanah pembuangan itu bukan menjadi penentu masa depan. Aku kembali, kata firman Tuhan. Aku kembali untuk apa? Untuk memulihkan. Aku kembali untuk apa? Untuk membangun kembali. Aku kembali untuk apa? Untuk ada di tengah-tengah umat yang berada dalam luka yang mendalam itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, malam ini saat kita hendak melepas 1 tahun dan menatap tahun yang baru, kita mungkin membawa cerita-cerita kegagalan sebagai bayang-bayang kutuk. Ada luka yang belum sembuh. Coba kita review lagi ke belakang. Ini tinggal beberapa menit kita akan melepaskan tahun 2025. Coba tinggal beberapa menit kita review ke belakang. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2025. Di dalam perjalanan kehidupan kita, di malam hari ini saya yakin, bukan hanya ada orang-orang yang bersyukur, tetapi ada orang-orang yang bertahan di dalam pergumulan, yang bertahan di dalam persoalan, yang bertahan menahan air mata sambil bertanya, Tuhan masihkah Engkau peduli? Malam ini kita hendak melepaskan 1 tahun dan menatap tahun yang baru.
Kita mungkin membawa cerita-cerita kegagalan kita, membawa luka yang belum sembuh dan lain-lain. Namun saudara-saudara, firman di malam hari ini berkata, aku kembali. Artinya Tuhan tidak meninggalkan kita di tahun yang berat yang kita lalui, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita di tahun yang mendatang yang akan kita hadapi nanti. Tuhan dekat dengan kita. Aku kembali dan diam di tengah-tengah Yerusalem. Ketika Tuhan kembali, kota tidak langsung menjadi megah, tetapi kota itu menjadi aman. Coba kita perhatikan ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ayat 4 sampai ayat yang kelima saya mengajak kita baca sama-sama, kita mulai. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usia. Ayat 5, dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Ketika Tuhan kembali, Tuhan menciptakan rasa aman. Perhatikan baik-baik di ayat 4 sampai ayat yang kelima. Orang-orang tua atau kakek nenek duduk di jalan Yerusalem. Anak-anak bermain-main di jalan itu. Betapa amannya jalan itu. Orang tua, kakek-kakek, dan nenek-nenek ada di jalan situ. Nyana tako cilaka, nyana tako apa-apa, ada di situ. Bahkan anak-anak bermain-main di jalan itu. Orang kalau anak-anak bermain di jalan raya pasti was-was apa yang akan terjadi. Tetapi ayat ini mau menegaskan bahwa ketika Tuhan datang ada rasa aman. Ini menunjukkan ada ruang aman bagi semua orang. Bukan cuma kakek-kakek nenek sampai kepada anak-anak. Ada ruang aman di dalam Tuhan ketika Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan umat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perpisahan tahun bukan sekedar meninggalkan tahun yang lama atau berharap tahun yang baru itu lebih baik, bukan sekedar itu. Tetapi perpisahan tahun itu adalah sebuah pengakuan iman kepada Tuhan. Pengakuan iman apa? Bahwa Tuhan yang kembali itu menghadirkan ruang aman bagi kita. Tuhan yang dekat, Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita itu menghadirkan ruang aman. Dia bukan cuma datang. Tuhan bukan hanya datang. Tuhan bukan hanya dekat dengan kita, tetapi dia menghadirkan ruang aman kepada kita. Detik-detik yang kita akan tinggalkan tahun 2025 ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, yakin bahwa kita akan aman. Karena apa? Tuhan yang menciptakan ruang aman itu dalam kehidupan kita. Pada ayat yang ke-13, sebagaimana kamu dahulu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, demikianlah aku akan menyelamatkan kamu dan kamu akan menjadi berkat. Kehadiran Tuhan bukan hanya menciptakan ruang aman, tetapi ternyata kehadiran Tuhan adalah menciptakan berkat kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Israel pernah dikenal sebagai bangsa yang gagal, bangsa yang dipermalukan, bahkan dijadikan contoh kutuk. Dipermalukan, gagal, dijadikan contoh kutuk. Namun ketika Tuhan hadir kembali, ia mengubah kutuk itu menjadi berkat. Kehidupan kita pernah gagal. Kehidupan kita pernah ada di level paling bawah. Seolah-olah ada pada tataran paling bawah kehidupan. Tetapi ketika Tuhan datang, Tuhan mengubah kegagalan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan berkat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perpisahan tahun seringkali membuka kenyataan yang sama. Ada orang yang menutup tahun ini dengan label yang melekat pada dirinya. Label apa? Tahun yang dicap dengan label kegagalan. Tahun yang dicap dengan label kehilangan. Ada begitu banyak orang yang hilang. Tahun yang dicap dengan label yang memalukan. Tahun yang dicap bahwa tahun ini kalau boleh sudah jom ingat. Ada begitu banyak hal yang mempermalukan di tahun ini. Ada orang yang mencap label dirinya seperti itu. Tetapi Tuhan berkata dengan tegas, demikian aku akan menyelamatkan kamu dan kamu akan menjadi berkat. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Tahun yang lama mungkin menyebut kita gagal, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Ketika Tuhan berkata bahwa kita tidak lagi disebut kutuk, melainkan berkat, itu bukan hanya kata penghiburan di penghujung tahun ini.
Akan tetapi itu adalah panggilan untuk kehidupan yang baru. Panggilan untuk kehidupan yang baru. Apa itu panggilan kehidupan yang baru? Ayat 16 sampai ayat yang ke-17 sebagai bagian terakhir. Saya mengajak kita baca sama-sama. Kita mulai. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Inilah hidup, inilah kehidupan yang harus kita lakukan, yaitu hidup dalam kebenaran, laksanakan hukum dengan benar yang mendatangkan damai. Jangan merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Hidup di dalam keselamatan, hidup di dalam berkat. Malam ini kita tidak hanya meninggalkan 1 tahun, tetapi kita juga dipanggil untuk meninggalkan kebiasaan lama yang melukai kehidupan kita. Kata-kata yang tidak jujur, relasi yang rusak oleh keegoisan, dan perpisahan tahun adalah undangan bagi kita semua untuk memulai tahun yang baru dengan hidup yang diperbaharui. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tinggal beberapa saat lagi kita akan berpisah dengan 1 tahun kehidupan. Ada hal-hal yang harus kita lepaskan, yaitu rasa kecewa, kepahitan dalam kehidupan, kegagalan, ketakutan. Tinggalkan saja itu. Karena Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kasih karunia dan berkat-Nya. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam berkat itu dan menjadikan kita sebagai saluran berkat kepada banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan berkata, "Aku hadir dan aku sanggup mengubah kutuk menjadi berkat." Karena itu, marilah kita menutup tahun ini dengan hati yang mau disertai oleh Tuhan dan membuka tahun ini dengan hidup yang mau dibentuk oleh Tuhan. Jangan bawa kutuk masa lalu ke dalam tahun yang Tuhan siapkan sebagai tahun berkat Tuhan. Biarkanlah pengalaman-pengalaman yang lalu berlalu di tahun 2025. Tetapi sambutlah berkat Tuhan di tahun yang baru, di mana berkat itu mengajak kita untuk menjadi saluran berkat di dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan rancangkan kejahatan terhadap sesama kita, tetapi nyatakan segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang. Marilah kita masuk ke tahun yang baru dengan iman kepada Allah yang menyertai umat-Nya di sepanjang tahun yang terus berganti. Sekali lagi, bagian ini mengajak kita, marilah kita masuk ke tahun yang baru dengan iman kepada Allah, di mana Allah itu menyertai umat-Nya bukan hanya sampai di penghujung tahun 2025, tetapi penyertaan Allah itu di sepanjang tahun yang terus berganti. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Amin.